Breaking News Kompas TV juga memantau bagaimana persiapan puncak haji, di mana sebagian besar jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Pemerintah pun memastikan konsumsi untuk para jemaah pun sudah siap. Berdasarkan sistem informasi haji Kemenhaj, lebih dari 170.000 calon haji Indonesia sudah berangkat ke Arab Saudi, saudara. Kini seluruh jemaah haji jalur reguler sudah tiba di Mekah dan kemudian langsung menjalani umroh. Sementara itu pelaksanaan wukuf di Arafah diperkirakan akan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Kemenhaj telah memeriksa sejumlah maktab atau kantor pengelola jemaah haji dan juga tenda. Untuk konsumsi, Kementerian Haji memastikan makanan para jemaah dari tanggal 7 hingga selama pelaksanaan puncak haji, maksud kami ini telah siap, saudara. Insya Allah untuk makanan ready to eat untuk seluruh jamaah kita selama tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ini insya Allah sudah siap. Harapannya nanti ini terutama yang di tanggal 7, 8, dan 13 ini sebelum tanggal 6 Zulhijjah sudah terdistribusikan. Adapun di tanggal 8 siang, 9, 10, 11, dan 12 serta 13 pagi ini sudah disediakan oleh Syarikah, Duyuful Bed, dan Rakin. Saudara, pemerintah Arab Saudi tengah bersiap menetapkan 1 Zulhijjah yang akan jadi penanda rangkaian ibadah haji. Untuk mengetahui bagaimana prosesnya, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Sofyan. Kalau di Indonesia sudah ditetapkan Idul Adhanya jatuh pada tanggal 28 Mei 2026. Kalau di Arab Saudi sendiri penetapan 27 Mei 2026. Kalau di Arab Saudi sendiri seperti apa penetapan 1 Zulhijjahnya? Ya, Yasir dan saudara, bisa saya informasikan bahwa kita berbeda waktu 4 jam dengan Indonesia. Jadi saat ini memang belum, di sini masih pukul 3.15 atau 3 sore, jadi belum diputuskan. Jadi nantinya akan diputuskan biasanya 4 jam kemudian setelah pemerintah Indonesia memutuskan 1 Zulhijjah itu jatuh pada kapan. Nah, di sini yang menarik adalah Yasir dan saudara, nantinya tidak hanya melalui media, jadi pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu dengan penanda laser di Zamzam Tower. Kita tahu Zamzam Tower itu adalah ikon yang merupakan landmark begitu di Mekah ini. Jadi dari kejauhan sudah kelihatan apakah laser itu sudah menyala atau belum. Jika menyala berarti besoknya itu adalah jatuh pada 1 Zulhijjah. Kalau nanti malam belum menyala berarti besoknya lagi. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Mahkamah Agung, kalau di Indonesia kan ada Kemenak Kementerian Agama, di sini adalah Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi akan mengumumkan. Nah, ini saat ini mereka juga sama seperti Indonesia sedang melakukan Ru'yatul Hilal, yaitu pengamatan bulan sabit baru. Jadi ketika nanti sudah muncul, mereka akan menyalakan lampu yang ada di Zamzam Tower itu, yaitu warna hijau, dan itu akan menyala dan bisa dilihat dari sudut-sudut kota. Jadi di situ menariknya, bahkan tim kami akan terbagi. Jadi mereka akan mengabadikan lampu hijau itu apakah menyala nanti malam atau sore menjelang malam ini atau belum. Kalau belum berarti besoknya. Nah, kalau diprediksi memang kalau di Indonesia akan perayaan Idul Adha itu tanggal 27, tapi di sini diprediksi perayaan Idul Adha itu tanggal 26 Mei. Jadi memang berbeda, jadi semuanya itu tergantung kebijakan pemerintah masing-masing. Jadi di rangkaian Idul Adha itu sebenarnya difokuskan kalau di pemerintahan Arab Saudi adalah rangkaian hajinya, Yasir dan saudara. Jadi kalau kita tahu rangkaian haji adalah tanggal 8 kita semuanya sudah menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Jadi tanggal 8, setelah itu tanggal 9 itu adalah rangkaian puncak haji. Jadi seluruh jemaah haji harus wukuf di Arafah. Karena wukuf itu adalah rangkaian terpenting dalam ibadah haji. Nah, tanggal 9 wukuf dan tanggal 10 itu jemaah haji adalah melakukan mabit di Musdalifah dan Mina setelah lempar jumroh. Nah, kalau di Indonesia tanggal 10 itu kan masyarakat muslim melakukan sholat id ya. Jadi tapi kalau jemaah haji Indonesia itu melakukan mabit di Musdalifah, Mina, dan lempar jumroh. Jadi rangkaiannya seperti itu. Tapi masyarakat di Arab Saudi ini juga melakukan sholat id pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Mereka bisa melakukan sholat id juga di Masjidil Haram.
Jadi terbaginya seperti itu. Dan yang bisa saya informasikan bahwa memang pada tanggal 1 Zulhijjah itu penjagaan di wilayah Mekah ini sangat-sangat ketat. Bahkan saya keluar dari kantor Dakar ini sudah ada penjagaan dari polisi. Itu bukan berarti apa-apa. Maksudnya untuk meyakinkan bahwa orang yang berada di lingkungan Mekah, apalagi di Masjidil Haram, itu adalah mereka yang memiliki kartu nusuk atau mereka yang memiliki kartu identitas untuk syarat menjadi anggota jemaah haji. Jadi mereka yang tidak memiliki kartu nusuk diharapkan untuk tidak mendekati kawasan Masjidil Haram, apalagi masuk ke dalam Ka'bah, karena pengamanannya begitu ketat. Jadi setiap hari, walaupun kita tiap hari di situ, pasti akan diperiksa. Jadi kalau tidak ada, mereka akan diusir atau dipindahkan ke tempat, jadi tidak bisa masuk. Jadi jamaah Indonesia juga diharapkan untuk selalu membawa kartu nusuk itu, supaya nantinya jika ingin bepergian atau beraktivitas bahkan di pusat perbelanjaan atau dimanapun, membawa kartu nusuk itu. Kami mengibaratkan kartu nusuk itu adalah nyawa kita. Jadi kalau tidak dibawa, mungkin bisa jadi agak sedikit kerepotan ketika ditanya-tanya bagaimana nantinya apakah ini haji beneran atau tidak. Jadi kami berharap semuanya jemaah haji Indonesia memakai kartu nusuk itu supaya aman beraktivitas di Arab Saudi. Betul. Penting ini menggunakan kartu nusuk itu. Nah, singkat saja, seperti apa penanganan jemaah haji Indonesia di sana, karena kan ini semua jemaah haji sudah tiba di Arab Saudi, kemudian juga sudah bergerak ke Mekah dan bersiap untuk puncak haji. Ya, betul. Yasir dan saudara, saya informasikan juga bahwa kalau dihitung-hitung 88%, 89% itu jemaah haji reguler sudah berada di Mekah ini. Kalau dijumlah dengan jemaah haji khusus itu lebih dari 90%. Jadi tinggal sedikit lagi jemaah haji itu seluruhnya berada di Mekah ini. Jadi mereka berkumpul di sini, sebagian besar memang sudah melakukan umroh wajib ya, Yasir dan saudara. Ini tinggal menunggu umroh sunnah. Jadi tapi Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jangan terlalu banyak umroh sunnah, karena nanti diharapkan pada saat Armusna itu fisik memang terkuras dengan ini, jadi mereka harus istirahat dulu di maktab atau di hotel masing-masing untuk nantinya bisa melakukan ibadah wukuf di Arafah dengan baik, dengan sehat. Karena kita tahu itu juga membutuhkan fisik yang prima dalam melakukan ibadah haji, apalagi wukuf nanti, Yasir dan saudara. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto atas informasinya dari Mekah, Arab Saudi, bagaimana kesiapan jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan puncak haji.